Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala waba'dah. Siswa-siswi di mana saja berada, semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan yang prima. Kita nikmati hari-hari terakhir ini di rumah dengan santai dan tanpa harus meninggalkan aktivitas belajar kita. Dan kita berdoa bersama semoga kita segera pulih dari masa yang membelenggu kita seperti yang kita rasakan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membincang tentang konsep dan implementasi ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, ini memiliki latar historis, ada sejarah. Karena Nabi kita Muhammad SAW saat melakukan hijrah ke Madinah, ini pertama melakukan pembangunan masjid, bina masjid. Tapi sesungguhnya yang dibangun bukan fisiknya, tetapi fungsinya. Bagaimana masjid menjadi tempat beribadah, tempat belajar mengajar, kemudian tempat mendiskusikan sampai pada pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini penting. Di samping juga menjadi suaka. Bayangkan mereka yang datang dari Makkah ke Madinah, mereka tidak ada saudara, tidak ada bekal yang cukup, maka mereka ditampung di masjid itu. Kemudian yang kedua Nabi lakukan adalah al-ikho atau al-mu'akho. Nabi mencoba melakukan program mempersaudarakan satu sama lain. Ini niatnya bagaimana komunitas muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah ini bisa asuh oleh komunitas Ansor yang memang mereka survive dari sisi ekonomi dan yang lain, sampai mereka punya kemandirian secara ekonomi. Ini yang dimaksud latar historis. Di samping yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi itu, baru kemudian Nabi melakukan pembentukan atau pembangunan konstitusi. Artinya bahwa bagaimana kemudian menyatukan satu suku dengan suku lain, kemudian melakukan perjanjian-perjanjian damai dengan bangsa-bangsa lain, itu dilakukan setelah pembinaan mental spiritual umat, kemudian setelah ekonomi umat ini terberdayakan, dan baru kemudian ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Program yang pertama ini ya, seperti yang kita tahu, ada keberhasilan yang kemudian disebut dengan tauhidul ilah. Masyarakat Arab waktu itu punya pemahaman teologis yang politeis, meyakini banyak Tuhan, diinformasikan lebih dari 360-an Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat, masyarakat Arab sampai hari ini kita bisa lihat mereka meyakini satu Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Nabi membangun jalinan persaudaraan ini yang kemudian dikenal dengan tauhidul ukhuwah. Nabi mempersatukan siapapun, dimanapun, dengan perbedaan apapun, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan apapun, bahasa, mereka dipersatukan atas nama agama. Dan yang ketiga adalah tauhidul hukumah, wilayah Nabi, dan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, betapa satu suku, satu kabilah dengan yang lain ini tidak bisa didamaikan. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun kurang lebih, masyarakat Arab, kemudian semenanjung Afrika, kemudian kawasan negara-negara Balkan hari ini, dan Asia Tengah, semua menyerahkan kepemimpinannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terkhusus kita bincang tentang ukhuwah Islamiyah terkait dengan tauhidul ukhuwah tadi itu, maka kita akan bincang pada kesempatan dan segmen berikutnya. Siswa-siswi di mana saja kalian berada, kita teruskan segmen pada kesempatan kali ini membincang tentang ukhuwah Islamiyah. Perbedaan sebagai sebuah niscaya, dan secara normatif Allah SWT itu menyatukan kita. Siapapun yang diberikan kesempatan mengimani Allah yang Esa, pastikan bahwa ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Artinya
bahwa ketika kita diberikan keimanan oleh Allah, itu artinya kita dicinta oleh Allah, dan bagaimana kemudian kita merespon cintanya dengan cara kita mengindahkan apa yang diperintahkan dan kemudian meninggalkan semua yang dilarang, termasuk diantaranya menjalin hubungan dengan sesama siapapun itu, termasuk mereka yang punya kesamaan secara teologis mengimani Allah yang Esa. Di dalam surat Al-Imran, Allah menyeru kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu, bahwa kita diminta untuk senantiasa memperhatikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya bagaimana kita bisa mengkonstruk, membangun kembali ukhuwah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat itu, kita harus membangun kesadaran bahwa ada misi tertentu yang dikehendaki atas nama persaudaraan sesama muslim. Ini penting karena ini menjaga keseimbangan kosmos dengan tidak berlaku negatif dan kontradiktif, selalu menyuarakan kebaikan, selalu menolak kemungkaran, mendistribusikan kasih sayang kepada siapapun dengan menebar salam misalnya. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa tidak hanya salam yang diperintahkan, senyum saja itu bagian dari kita memberikan kontribusi kepada orang lain. Nabi pun mengidealkan siapapun orang yang berpredikat muslim, sikapnya terhadap sesama muslim mestinya saling menyinta, mestinya saling menyayangi, mestinya saling memiliki empati. Jika di antara saudara muslim dalam posisi yang tidak menggembirakan, apalagi dalam persoalan finansial, maka kita punya kewajiban moral untuk memiliki empati bagaimana kita memberikan solusi. Seperti hari-hari ini ketika kita dalam masa musibah COVID-19 ini, betapa kita lihat banyak orang punya empati untuk memberikan donasi apapun agar saudara-saudara mereka itu adalah survive. Dan itu betul sebagaimana Nabi pernah katakan dalam sebuah sabdanya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad idza staka adbun minhu tada'a lahu sa'rul jasad bisahar wal huma. Nabi mengilustrasikan bahwa kita dengan sesama komunitas muslim yang lain itu ibarat tubuh yang satu. Jika ada di antara salah satu dari tubuh kita itu merasa ada keluhan, maka seluruh tubuh itu kita ikut meradang, tidak bisa tidur dan merasakan demam akibat keluhan dari salah satu di antara tubuh yang kita rasakan itu. Jika kesadaran masyarakat muslim sebagaimana diilustrasikan dalam hadis tersebut ini terwujud, maka problem keumatan seperti sekarang ini yang tak kunjung padam, seperti misalnya kesenjangan sosial di bidang pendidikan, ekonomi dan yang lain tidak akan lagi ada, minimal terminimalkan karena masing-masing kita punya empati, kita merasakan bagaimana orang lain. Karena itu Nabi juga memberikan sebuah statement bahwa sesungguhnya keimanan kita itu dipertaruhkan. Kita menjadi seorang mukmin yang baik, yang sempurna itu ketika kita menyintai siapapun orang lain itu sebagaimana kita menyintai diri. Sehingga tidak ada arogansi di dalam pemahaman kita terhadap saudara kita. Jadi umumnya kita ini arogan, mendahulukan kepentingan pribadi dan menistakan atau kemudian membiarkan kepentingan orang lain. Dan Nabi pun pernah memberikan sebuah statement bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha summa sabbaka baina asabi. Dan Nabi pernah mengilustrasikan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lain itu seperti layaknya bangunan yang sama, bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh. Bangunan itu ada pondasi, bangunan itu ada dinding, bangunan itu ada atap. Mereka berbeda kapasitasnya, berbeda fungsinya, berbeda perannya, tetapi mereka semua memiliki peran-peran yang luar biasa. Karena itu, marilah kita punya empati kepada siapapun kita. Jangan kemudian mengembangkan perbedaan di antara kita. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga kita bertemu pada segmen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.